Hai teman-teman, saya Neni Setiani dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Bandung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 12 hakikat bahasa. Lalu, apa sih itu bahasa? Lalu fungsinya itu apa aja sih? Dan kita akan menjelaskan juga 12 hakikat bahasa. Oke, let's go. Yang pertama, bahasa adalah alat komunikasi yang dimiliki oleh setiap manusia yang berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Lalu, Krida Laksana dan Joko Kencono dalam bukunya juga berpendapat bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh sekelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan juga untuk mengidentifikasikan diri. Selanjutnya, bahasa juga memiliki 6 fungsi khusus. Yang pertama ada fungsi emotif, yang kedua ada fungsi konotatif, yang ketiga ada fungsi referensial, yang keempat ada fungsi puitik, yang kelima ada fungsi fatik, dan yang keenam terakhir ada fungsi metalinguistik. Lalu apa saja kasih semua itu? Yuk kita belajar bareng-bareng. Yang pertama ada fungsi emotif. Fungsi emotif ini teman-teman adalah fungsi yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan manusia. Nah, misalnya seperti kesedihan, kebahagiaan, marah, kecewa, senang. Nah, itu semua adalah perasaan manusia dan masih banyak lagi perasaan manusia lainnya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mengalami suatu kesedihan. Dan di saat itu kita membutuhkan teman untuk curhat. Nah, di sanalah fungsi emotif ini digunakan. Lalu yang kedua, teman-teman, ada fungsi konotatif. Fungsi konotatif ini digunakan untuk memotivasi seseorang agar bersikap atau berbuat sesuatu. Misalnya, seorang guru menasihati murid-muridnya agar menjaga kebersihan kelas. Tentu guru tersebut harus menyampaikan nasihatnya dengan bahasa yang baik, dengan urutan yang mudah diikuti, kalimatnya yang sederhana, mudah difahami, dan disertai dengan alasan yang logis. Nah, teman-teman, jadi disinilah fungsi konotatif bahasa dalam hal ini akan terwujud. Yang ketiga ada fungsi referensial. Fungsi referensial ini adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok manusia untuk membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Nah, fungsi ini biasanya digunakan dalam suatu perundingan atau suatu musyawarah tertentu, teman-teman. Selanjutnya, yang keempat ada fungsi puitik. Fungsi ini digunakan untuk menyampaikan amanat atau pesan tertentu, teman-teman. Biasanya kita sering temukan di upacara-upacara sekolah ketika seorang kepala sekolah atau salah seorang guru menyampaikan pesan dan amanat. Nah, maka di sanalah fungsi puitik ini digunakan. Lalu selanjutnya yang kelima ada fungsi fatik, teman-teman. Fungsi fatik ini biasanya digunakan untuk sekedar menyapa dan untuk mempersatukan anggota-anggota masyarakat. Misalnya seperti memperkenalkan diri, menyapa tentu saja, dan mencoba berinteraksi dengan sesama makhluk sosial. Nah, semua itu digunakan dengan bahasa, teman-teman. Dan yang terakhir ada fungsi metalingual. Fungsi metalingual ini, teman-teman, digunakan untuk membicarakan suatu permasalahan bahasa tertentu dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Contohnya seperti ketika kita memberitahukan kosakata dalam bahasa Inggris kepada teman kita dan kamu menjelaskannya kembali dalam bahasa Indonesia. Nah, disinilah teman-teman fungsi metalingual ini digunakan. Nah, jadi dalam hal ini bahasa Indonesia digunakan untuk membicarakan bahasa lain. Lalu selanjutnya teman-teman kita akan belajar tentang 12 hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap, teman-teman, dan dapat dikaidahkan. Bahasa itu memiliki pola, kaidah, dan aturan, dan juga norma. Nah, sedangkan sistem itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama sistematis, dan yang kedua adalah sistemis. Sistematis itu adalah yang disusun menurut pola tertentu, sedangkan sistemis adalah terdiri dari subsistem seperti fonologi, morfologi, sintaksis,
dan leksikan. Lalu yang kedua adalah bahasa sebagai lambang. Nah, lambang dalam berbagai seluk-beluknya itu dikaji dalam kajian ilmu semiotika, teman-teman, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan. Yang ketiga, bahasa berupa bunyi. Nah, teman-teman, wujud lambang bahasa adalah bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Nah, contohnya seperti huruf A sampai Z dalam alfabet, atau contoh lainnya seperti saya sekarang ini sedang menyampaikan sepatah dua patah kata, dan itu adalah lambang bunyi. Saya menggunakan lambang bahasa, wujud lambang bahasa. Dan hakikat bahasa yang kelima ada lambang bunyi bahasa itu bersifat arbitrer. Nah, apa sih arbitrer itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman, arbitrer itu berarti sewenang-wenang. Dan itu artinya arbitrer dapat juga diartikan sebagai tidak tetap dan berubah-ubah. Nah, lalu itu artinya lambang bunyi bahasa bersifat arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep pengertian dari yang dimaksudkan lambang tersebut. Misalnya kata kuda. Kata kuda ini didefinisikan sebagai hewan berkaki 4 yang dapat ditumpangi, yang dapat dikendarai. Kita tidak dapat menjelaskan kenapa hewan ini bernama kuda, kenapa tidak akut, kenapa tidak duka, seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan lambang bunyi bahasa itu adalah arbitrer. Lalu selanjutnya hakikat bahasa yang keempat, yaitu bahasa itu bermakna, teman-teman. Nah, karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak bermakna adalah bukan bahasa. Nah, contohnya seperti senang, bahagia, belajar. Itu semua adalah kata-kata yang bisa diucapkan dan memiliki makna. Sebaliknya, jika kata yang bisa diucapkan itu misalnya seperti degej atau omej, itu kan bisa kita ucapkan, teman-teman, bisa kita bunyikan, tetapi tidak memiliki makna, dan itu adalah bukan bahasa. Lalu, hakikat bahasa yang keenam, teman-teman, ada bahasa itu konvensional. Apa sih bahasa itu konvensional? Artinya, setiap penutur bahasa itu akan mematuhi hubungan antara lambang dan yang dilambangkan. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kita sepakat untuk menyebut benda ini sebagai penghapus. Maka setiap penutur bahasa akan menyebutnya penghapus. Dan yang ketujuh, bahasa itu dinamis. Artinya, bahasa itu tidak akan terlepas dari kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu akan terjadi, teman-teman. Contohnya seperti kata kerja rodi. Itu kan udah lama banget ya, teman-teman. Dalam masa penjajahan itu masih menggunakan kata kerja rodi. Sedangkan untuk kehidupan kita sekarang ini, kerja rodi itu sudah jarang digunakan. Rata-rata sekarang orang-orang menyebutnya dengan bergotong royong, bekerja sama, bekerja bakti. Dan kerja rodi itu tidak dipakai lagi. Hakikat bahasa yang ke-8 yaitu bahasa itu bervariasi. Nah, artinya sebuah bahasa mempunyai kaidah-kaidah atau pola tertentu yang sama. Tetapi, karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, maka bahasa itu beragam. Nah, baik pada tataran fonologis, pada tataran morfologis, sintaksis, dan leksikon, bahasa Indonesia yang digunakan suku Jawa, suku Aceh, suku Batak Toba, suku Minangkabau, atau suku Toraja, suku Ambon, suku Karo, suku Dayak, itu tentu saja akan berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh suku Melayu ataupun suku Pakpak. Dan yang ke-9, teman-teman, ada bahasa itu manusiawi. Nah, artinya bahasa sebagai alat komunikasi manusia, alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki oleh manusia, sedangkan hewan tidak. Kenapa? Karena bahasa adalah bermakna. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahasa adalah bermakna. Nah, hewan bisa menirukan apa yang kita bicarakan, tetapi mereka tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Maka dari itu, hewan tidak berbahasa. Dan bahasa itu manusiawi. Dan yang ke-10 ada bahasa itu produktif, teman-teman. Nah, artinya dalam sejumlah unsur yang terbatas dapat dibentuk ujaran-ujaran bahasa yang hampir tidak terbatas. Misalnya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Purwadarminta
Bahasa Indonesia memiliki kurang lebih 23.000 buah kata. Namun, dengan 23.000 buah kata itu dapat dibentuk kalimat sebanyak-banyaknya dan tidak terbatas. Kita coba saja dengan kata lihat. Satu kata lihat ini dapat dibentuk beberapa kalimat seperti lihat mobil itu, adik melihat mobil itu, paman melihat mobil itu, dia bisa melihat. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang dapat terbentuk dalam satu kata lihat itu tersebut. Maka dari itu bahasa itu produktif. Lalu yang ke-11 teman-teman, bahasa itu unik. Tentunya setiap bahasa memiliki ciri khasnya masing-masing yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pernapasan, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Dan kita masuk ke yang terakhir teman-teman. Hakikat bahasa yang terakhir adalah bahasa itu universal. Artinya, terdapat ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya seperti mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Dan sekian video dari saya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kita perbaiki bareng-bareng yuk di kolom komentar dan kita belajar bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Dadah.